Kajian tahdzibul akhlak yang menanamkan dan memelihara ajaran Islam, adab Islam yang apabila hal itu terus menerus gitu ya, apabila hal itu terus menerus dijalankan, diamalkan, maka akan sampai kepada apa yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, untuk menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam di dalam hati itu, hatinya harus bersih. Ini salah satu unsur terpenting, ini yang sering saya ulang-ulang, sangat penting nih ya. Setiap di awalnya ini nih saya sampaikan. Nah, untuk bisa menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam di dalam hati itu, hatinya harus bersih dari segala penyakitnya. Karena ya inilah hamanya, inilah yang akan mengganggunya. Karena kalau di dalam hati itu ada penyakit hati, nah nanti bisa apa namanya, bisa jadi bergantian nantinya. Kadang yang diamalkan itu dari ajaran Islam, kadang dari penyakit hati karena ada penyakit hati di dalamnya. Makanya ini salah satu unsur terpenting ya untuk menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam di dalam hati adalah membersihkan segala penyakitnya. Nah, ajaran Islam yang ada di dalam hati ini gitu ya, yang ditanamkan, ditumbuhkan, nanti akan berbuah. Sebutlahnya kalau ditumbuh akan berbuah. Nah, buahnya itu adalah amal. Apabila amal ini dibiasakan hingga mendarah daging gitu di dalam diri, nah itu yang disebut al-akhlakul karimah. Dan al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Nah, intinya alurnya demikian gitu ya. Nah, masih penyakit hati ini ya yang wajib, yang harus dibersihkan. Ini ya penyakit hati yang ke-13. Ya masih yang ke-13 ya, yaitu hasud. Masih bagian ya tentang hasud ini, masih bagian ilajul hasad, ya menyembuhkan ya. Kalau tadinya penyakit hati gitu ya, kalau penyakit hati itu ya dengan sebutan penyakit ya disembuhkan atau dibuang, dihilangkan dari dalam hati ya. Artinya kalau ada penyakit hati itu di dalam hati kemudian dibuang gitulahnya, hilang dari dalam hati, nah, berarti sembuh, disebutnya sembuh nih hati tersebut dari penyakitnya. Nah, menyembuhkan atau menghilangkan gitu ya, cara menyembuhkan atau menghilangkan penyakit hati hasud. Nah, cara menghilangkan atau menyembuhkan hasud di sini ada 3, baru 1 yang kemarin ini pun perlu diulang ya, baru 1. Ada ilajul hasadil ilmiyu, menghilangkan, menyembuhkan hasud secara ilmu. Yang kedua, menyembuhkan hasud secara amal. Yang ketiga, menyembuhkan hasud hingga ke akar-akarnya, itulahnya. Nah, kalau yang ketiga, menyembuhkan, menghilangkan hasud hingga ke akar-akarnya, itu harus tahu penyebabnya. Dan penyebabnya itu ini lumayan panjang berarti nanti ini ya. Menyembuhkan hasud, menghilangkan hasud secara total gitulah ya, hingga ke akar-akarnya itu harus dari penyebabnya, dan penyebabnya itu ada 7.
Ya, lumayan panjang nanti pembahasannya nih. Baru yang pertama, yang kemarin ya, yang terakhir, yaitu menghilangkan hasud, menyembuhkan hasud secara ilmu. Kita ulas lagi lah ya sedikit. Nah, untuk menyembuhkan hasud ya secara ilmu adalah berarti kita harus tahu, ya kita harus tahu bahwa hasud itu malapetaka bagi kita. Ya, bahwa hasud itu mencelakaan. Baik untuk di dunia atau terkait dengan keduniaan atau terkait dengan keagamaan gitu ya, keagamaan, atau kalau keagamaan nanti apa namanya yang urusannya gitu ya sampai ke akhirat. Nih awalnya gitunya, poinnya adalah untuk menghilangkan atau menyembuhkan hasud itu adalah kita harus tahu bahwa hasud itu mencelakakan. Jadi jangan, bukan hanya disebutnya nggak ada baik-baiknya gitu ya hasud, bukan hanya sekedar nggak ada kebaikannya, malah ya hasud itu mencelakakan, hasud itu malapetaka, bencana sebetulnya gitu ya. Hasud itu malapetaka atau bencana, baik terkait dengan hal keduniaan atau terkait dengan masalah agama. Dan sebaliknya, justru tidak ada keburukan sama sekali bagi orang yang dihasudinya. Misalnya kalau si A hasud kepada si B, si A nih yang hasudnya kepada si B, si A ini justru yang celaka. Kalau si B nggak ada keburukan sama sekali, malah ada kebaikan nantinya. Malah si B ini ada kebaikan. Nah ini kan yang kemarin yang ke Rasulullah pernah menjenguk seorang bayi yang baru lahir. Rasulullah menjenguk gitu bayi yang baru lahir, kemudian orang tuanya minta kepada Rasulullah gitu ya, wahai Rasulullah, doakan anak saya. Ternyata Rasulullah SAW kan mendoakannya, mudah-mudahan banyak yang hasudnya. Ya, Rasulullah mendoakan demikian, mudah-mudahan banyak yang hasudnya. Nah, justru karena itunya nantinya akan apa sih dapat manfaat gitulah, dapat manfaat, dapat kebaikan justru kalau ada yang hasud kepada orang ini. Orang ini dapat kebaikan dari orang-orang yang hasudnya. Sekali lagi nih ya, untuk mengobati hasud nih secara ilmu seperti berarti seperti ini nih duduk perkaranya, seperti ini masalahnya yang disebut hasud. Ya, untuk mengobatinya, menghilangkannya adalah kita harus tahu bahwa hasud itu mencelakakan, hasud itu malah pentaka, bencana, baik untuk dunia ataupun untuk urusan dunia atau untuk urusan agama atau akhirat. Sementara bagi orang yang dihasudi itu sama sekali tidak ada keburukan. Dengan catatan ya, dengan catatan nih, yang namanya hasud itu kan ada di dalam hati. Bahkan ini kan yang demikian tadi itu belum bicara kepada kalau orang yang hasud ini kemudian melakukan sesuatu, belum sampai ke sana. Ya si A misalnya hasud kepada si B. Nah yang dimaksud si A hasud kepada si B itu adalah di dalam hati si A itu ada hasud yang definisinya gitu kan, yang definisinya adalah si A ini punya keinginan supaya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada si B ini rusak atau hilang.
baru sebatas perasaan, ada rasa seperti itu, punya keinginan kalau kenikmatan yang Allah berikan kepada si B ini rusak atau hilang. Atau ya makna kedua hasud itu adalah si A ini punya keinginan supaya Allah tidak memberi kenikmatan kepada si B. Itu kan sering saya ulangnya, hasud itu ada dua. Bisa hasud kepada orang yang sudah mendapatkan kenikmatan, atau hasud itu kepada orang yang belum mendapatkan kenikmatan. Kalau hasud kepada orang yang sudah mendapatkan kenikmatan, yaitu jadi dalam diri kita itu ada keinginan supaya kenikmatan yang dimiliki oleh si B tadi gitu hanya sebutnya oleh si B itu rusak atau hilang. Kalau kepada orang yang belum mendapatkan kenikmatan, kita berkeinginan supaya orang ini tidak mendapatkan kenikmatan. Nah, bagi si B, kadang-kadang kan si B ini malah tidak tahu kalau di dalam hati si A ini ada hasud, kan si B kadang-kadang nggak tahu. Orang yang dihasudi, ya katakan gitunya, kadang-kadang dia tidak tahu ada orang yang hasud kepadanya, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya, ya orang-orang yang di dalam hatinya ada hasud, itu dengan definisi yang tadi. Si A hasud kepada si B, kadang-kadang kalau bertemu biasa seperti gak ada apa-apa, padahal di dalam hatinya. Nah, baru hal seperti itu saja itu sudah sangat merugikan, mencelakakan gitunya, bahkan jadi malapetaka bagi diri orang yang hasud. Nah, adapun terkait dengan dunia dengan akhirat dulu nih, atau terkait dengan agama gitulahnya, apa sih bahayanya, apa celakanya, apa malapetakanya orang yang ada hasud di dalam dirinya. Secara tidak langsung dia itu marah kepada ketetapan Allah, karena Allah memberi rezeki kepada orang lain. Ya, orang yang ada hasud di dalam dirinya itu ya baik benar gitu, dia ini kepada Allah gitulahnya, kepada Allah dia kalaupun tidak marah gitu, dia mempertanyakan kenapa Allah memberi rezeki kepada si B. Ya, kalaupun tidak marah katakanlahnya, dia mempertanyakan ketetapan Allah, kenapa Allah memberi rezeki kepada si B. Ya, ini bencana besar kalau kepada Allah sudah seperti itu. Ya, ini bencana besarnya kalau kepada Allah sudah demikian. Kan secara tidak langsung ya gitunya, orang ini atau kita kalau hasud itu seolah atau secara tidak langsung kita ini menuduh Allah itu salah, Allah tidak benar, Allah tidak becus mengatur urusan rezeki. Itu malah petaka besar kalau sudah ada hal seperti itu kepada Allah. Ya, kita marah atas ketetapan Allah yang memberikan rezeki kepada orang yang kita hasudi, dan kita tidak suka gitu. Kita tidak suka atas kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah bagi-bagikan. Ya, kita tidak suka atas kenikmatan itu yang didapat oleh orang yang kita hasudi, padahal ya itulah pembagian rezeki dari Allah. Nah, maka gitu kan, kalau ada hasud itu ya inilah akan bertentangan dengan surat Az-Zukhruf-nya ayat 43 yang kemarin ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi rezeki di antara mereka, di antara hamba-hamba Allah, ma'isyatahum, kehidupan mereka itu Allah yang membagi-bagi.
Ya, apa kita mau protes gitu kan? Apa kita ini mau mengatakan Allah ini salah? Ya, sudah gitu justru ya. Kalau orang yang hasud itu secara tidak langsung yang menuduh bahwa Allah salah dalam mengatur, membagi-bagi rezeki di antara hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, dia malapetaka terkait dengan agama. Di dalam diri orang yang hasud pasti tertanam ingin mencelakakan atau ada keinginan orang yang dihasudinya itu celaka. Pasti demikian ya. Orang yang ada hasud di dalam dirinya punya keinginan, kalaupun bukan keinginan mencelakakan orang yang dihasudinya, orang yang hasud itu punya keinginan kalau orang yang dihasudinya itu celaka. Dan ini kan keinginan tersebut itu kepada sesama mukmin. Sementara ini kemarin tentang nasihat ya. Ya, sementara kan seseorang itu wajib bersifat nasihat. Nasihat itu artinya jujur, tulus, ikhlas gitunya. Jadi bersih dari keinginan orang lain celaka, itu tidak boleh. Justru sebaliknya kan, kalau Rasulullah SAW menyebutkan seorang mukmin sejati itu adalah orang yang justru merasa bahagia apabila melihat saudaranya mendapatkan rezeki. Nah, itulah seorang mukmin sejati, bukan malah nggak enak, marah kepada Allah. Ya pasti ini sepaket tuh ya bantah. Pada diri orang ini keburukan atau malapetaka yang kedua, jadi di dalam dirinya itu tertanam itulah ingin mencelakakan atau punya keinginan orang yang dihasudinya itu celaka. Nah, kalau seperti ini maka akan jauh dari memiliki, disebutnya ya, di dalam dirinya itu memiliki an-nasihah. Nasihat bahasa kita jadi nasihatnya. Kalau bahasa kita ini nasihat bahasa Indonesia mah hanya saran gitunya, masukan, input. Jadi makna nasihat yang sesungguhnya itu adalah tulus, ikhlas, murni, itulahnya. Karena Rasulullah SAW itu ketika ditanya tentang nasihat itu kepada siapa? Rasulullah menyebut nasihat itu kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin. Artinya harus memiliki nasihat itu ya, kepada Allah harus bagaimana? Harus jujur, harus bersih, harus ikhlas. Kepada Al-Quran bagaimana? Kepada Nabi bagaimana? Kepada sesama mukmin bagaimana? Nah, orang yang hasud itu akan kehilangan ini, akan kehilangan nasihat, karena yang tertanam di dalam dirinya itu adalah menginginkan hal yang buruk kepada orang lain. Dan itu haram ya. Ini wal gosyu, keinginan yang barusan ya, inginnya orang lain itu celaka, itu haram ya. Keinginannya bukan melakukan sesuatu di dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya ada keinginan demikian, itu haram, dosa berarti. Wan nasihatu wajibatun, sementara memiliki nasihat tadinya tulus, ikhlas gitulah. Apa namanya? Tulus, ikhlas, tidak ada tipu-tipu, tidak ada cawe-cawe, ada jadi kadinya tidak ada kepalsuan gitu ya, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada tipu-tipu lah gitulahnya. Nah, itu yang terkait celaka, itunya bencana nih bagi seseorang terkait dengan urusan agama. Dua berarti, satu, kepada Allah sudah
Itu kaitannya dengan Allah tadinya, menuduh Allah salah, menuduh Allah tidak benar, itu mengatur urusan rezeki. Nah, adapun terkait dengan manusia, di dalam dirinya itu tertanam hati yang busuk jadinya kan. Di dalam aturannya disebutnya orang ini memiliki hati yang busuk karena keinginannya itu orang lain itu celaka. Dan dosa dua-duanya kan. Ini dua-duanya dosa. Nah, ini yang malapetaka terkait dengan agama, dua-duanya dosa. Satu terkait dengan Allah sebagai pemberi kenikmatan, yang kedua terkait dengan sesama manusia, yaitu disebutnya akan memiliki hati yang busuk, yang kotor, selalu menginginkan itu orang lain itu celaka. Nah, kemudian adapun kalau di kehidupan dunia, ini terkait dengan dunianya, kerugian, kecelakaan, bencana itu dari hasud, untuk di kehidupan dunia adalah hidupnya itu gelap, tidak pernah cerah, tidak pernah ceria. Nah, karena tertanam nunubi, karena tertanam yang barusan tadinya kepada Allah, bagaimana kepada sesama manusia, maka hidupnya itu cedem alah cakuem hirup gitu poek gomun wa huznun, ya tidak ada keceriaan berarti hidupnya. Huznun mah sedih gitu, sedih itulah ini akibatnya nah ketika di dunianya ghamun huznun wa doyikun nafsi, hidupnya itu gelap, artinya pikirannya itu tidak cerah, tidak terbuka, tidak luas, gitulahnya disebutnya terkungkung weta terkurung itu oleh rasa yang tadi yang ada yang disebut di pertama, ya terkurung oleh terus menerus tidak setuju, terus menerus menyalahkan Allah, terus menerus punya keinginan orang lain itu celaka, poek hirup gitu teh. Gelap artinya hidup demikian itu gelap. Jadi tidak, si pikirannya itu disebutnya kan terkungkung oleh hal tersebut. Jadi tidak naonnya, pikirannya itu tidak mau berkembang, tidak mau terbuka. Wa huznun kemudian akan diliputi oleh, ya teruslah hidupnya itu diliputi oleh rasa sedih, muyung mun hayam mah hirup itu sih muyung gitu, mun hayam mah muyung muyudun gering hati memang. Wadojikun nafsi, dan dirinya itu jadi naon sebutan teh dadanya itu sempit, jadi hirup nanti engap, berat artinya menjalani hidupnya itu akan terasa berat. Jadi ini bahayanya untuk di kehidupan dunia seperti ini, gelap, sedih, sesak, gitulah, gelap, sedih, sesak, ini tiga hal ini pasti akan terus itunya meliputi dirinya. Ini kan katakanlah ini kan rasa gitu kan, perasaan, dan pada akhirnya hal ini akan merambah kepada jasad, geringan wae grasok jasad nage, ujug-ujug riut teu pupuguh, ujug-ujug seueul teu pupuguh, nyeri awak teu pupuguh. Ya iya tah ti dieu tah lantaran unggal ningali jelema eta keur dibengker sirahna teh sugan teremo afek lain keur riut kunaon teuing cenah ting kunaon ti jero, berarti tah tina hate eta masalahna. Ini diantaranya kan hadis yang ini nya ini bisa juga ini terkait dengan kesehatan fisik berarti nya. Yang ini nih inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad, badan jasad ya, di dalam badan jasad
itu ada satu bagian organ, mungkin ya ada satu organ. Iza solahat solaha sairu jasadihi. Ini bukan sehat sebetulnya, solaha mah beres. Kalau bagian tersebut beres, solaha sairu jasadihi, maka beres juga seluruh jasadnya. Termasuk masalah kesehatannya. Wa iza fasadat, apabila rusak nih bagian yang ini, organ yang ini, fasadat sairu jasadihi, rusak juga seluruh jasadnya. Ala wahiyal kolbu, catat nih, ala, perhatikan, camkan, organ tersebut, bagian tersebut adalah hati. Iya tah. Kalau ada penyakit hati itu rusak gitu tah. Jadi tidak solaha, pas ada berarti tidak solahat. Di si hati itu tidak beres kalau ada penyakit hati. Pasti rusak meskipun penyakit hatinya hanya satu. Komo lamun 30 hiji. Kabeh aya timiti bodoh tanu ribuan nu cinta dunia. Senang dipuji, takut dicela. Ittibaul hawa, harus rusak itu pisan rusak nanti. Padahal kan yang kemarin saja gururnya kurang kumaha ngeruksak. Nah, bagaimana tidak rusaknya seseorang kalau di dalam hatinya ada gurur? Karena orang yang gurur itu kawannya setan pasti. Terus hidupnya itu kan diarahkan oleh setan. Mau tidak mau beres bagaimana kalau pemandunya itu adalah setan. Nah, sampai di sana kemarin ya, jadi ada dua apa namanya, secara ilmu dia ini mengobati gitu hati secara ilmu. Nah, itu tetap poin di awal tadi ya, kita harus tahu bahwa hasud itu bencana bagi kita. Kalau terkait dengan agama, dua isinya ya, terkait dengan agama isinya dua, satu kaitannya dengan Allah, satu lagi kaitannya dengan sesama manusianya, orang yang dihasudinya. Terkait dengan Allah dia berburuk sangka dan menyalahkan Allah, dan itu jelas dosa. Terkait dengan sesama manusia, di dalam dirinya tertanamnya selalu menginginkan orang lain celaka. Nah, adapun untuk kehidupan di dunianya, maka akan diliputi tiga hal tadinya. Pikirannya gelap, hatinya gelap, diliputi dengan kesedihan. Nggak ada ceria-ceria gitu hidup teh. Ugal katinggali teh cakup mah beungeut jeung dibengker, geus lah eta mah indikasi lah. Ugal ningali teh kraung ceuk urang mah kunaon nya jelema eta. Ya kieu eta mah gelap, diliputi kesedihan, dan hidupnya itu sempit, sesak, berat berarti hidupnya. Nah, kemudian yang berikutnya, adapun untuk yang dihasudinya nih sekarang, itu kan untuk yang hasud barusan. Kalau tadi di awal disebutkan ya kalau seseorang memiliki hasud di dalam hatinya, ya celakalah untuk dirinya. Kemudian kalau untuk orang yang dihasudinya, nggak ada sama sekali, nggak ngaruh gitu apa-apa. Bahkan ada kebaikan terselubung yang orang yang dihasudinya itu tidak tahu gitu ya, tidak tahu bahwa dia dapat kebaikan. Kalau ada orang yang hasud itu, dia ini mendapatkan kebaikan. Nah, adapun bagi orang yang dihasudi, ya baik untuk urusan tadinya kan ada dua, baik terkait dengan urusan agama atau untuk kehidupan di dunia lah gitu, keduniaan deh ya. Nah, adapun untuk orang yang dihasudinya, baik terkait dengan urusan agama atau untuk kehidupan di dunianya, itu tidak ada keburukan,
tidak ada keburukan, apalagi jadi celaka, itu jadi bencana. Wah, jauh kalau orang yang dihasudi itu enggak kebagian itunya. Karena kenikmatan yang sudah didapatkannya itu tidak akan rusak, apalagi hilang karena ada orang yang hasut. Nggak ada kaitan kan, coba. Orang yang dihasudi itu tidak ada nanya, nggak ada madorot sebutnya nya. Nggak ada madorot apa-apa bagi orang yang dihasudinya itu, karena kenikmatan yang sudah didapatkannya itu tidak akan rusak apalagi hilang karena ada orang yang hasut. Ya seperti tadinya nih, si A hasut kepada si B. Ya karena si B dia mendapatkan kenikmatan. Si A nih muncul hasut di dalam dirinya karena si B mendapat kenikmatan. Ternyata kan kalau bertemu misalnya mereka, si B mana tahu si A ada hasut di dalam hatinya. Karena kalau ketemu itu biasa seperti yang tidak ada apa-apa, seperti yang tidak menyimpan. Padahal tadi kan orang yang hasut itu tersimpan di dalam hatinya, dalam pikirannya kan ingin celaka. Nah, si B nggak tahu. Jadi pagi masih kan biasa-biasa gitu. Seperti yang biasa, seperti yang nggak ada apa-apa. Padahal kan di dalam hati si A itu ada hasut. Nah, kondisi seperti ini merusak kenikmatan nggak si B, kenikmatan yang dimiliki oleh si B? Nggak ngaruh. Ya, kenikmatan yang dimiliki oleh si B itu tidak terpengaruh apa-apa dengan adanya orang-orang yang hasut atas kenikmatan yang didapatkannya. Dan gitulah gitunya, si B itu tidak jauh gitu dari kena ada yang hasut. Emang kita jadi berdosa? Katakanlah kalau ada orang yang hasut kepada kita, emang kita dosa? Rugi atau kalau itu jadi dosa. Nah, ininya untuk ini kan secara ilmunya berarti harus tahu nih, kalau kita hasut kepada orang lain itu emang orang lain itu jadi seperti apa, nggak dapat kerugian apa-apa. Ya, orang lain yang kita hasudi itu mereka nggak dapat kerugian apa-apa. Mereka itu sebutnya, orang yang kita hasudi itu sebutnya teh, mereka itunya bahagia saja dengan kenikmatan yang didapatkan. Nah, kita yang menderita. Nah, kita yang rugi. Lu tadi ban mus-mus bau balsem awak teh darumi itu karena awak kerok loh. Dibengker bari banget muruku suno kunaon atuh ieu teh agal pangih kerung. Nah, dari sini nih, karena akan berpengaruh ke jasad. Ya, orang yang tadinya pikirannya gelap, kemudian selalu diliputi kesedihan. Jadi nafsi itu dirinya, jiwanya, hatinya jadi sempit. Ya tuh semus-mus jon kunaonnya itu ada ratul, aduh ada ratul jadinya alergi dah tina eta tah dari tadi lah, iza solahat sairu jasadihi, mun beres mah hatena beres, awak mah iza fasadat. Tapi kalau hatinya rusak, fasada sairu jasadihi, jasadnya juga akan bermasalah. Artinya beda-beda. Biasanya kan yang akan kena itu bagian yang paling lemah. Kalau yang lemahnya kepala, riut dah. Kalau yang lemahnya itu bagian kulitnya, gitu aratel, barentol, alergi. Bagian lemah, bagian lambungnya itu jadi beteng, seueuh perih perih sebagainya, hatena lain lambungnya mah paingan tuh tidinya dah. Nah, sementara orang yang dihasudinya
Mereka happy saja dengan kenikmatan yang dimilikinya, tidak berpengaruh apapun. Kenikmatan yang dimilikinya itu tidak akan rusak, apalagi hilang. Nyala tazulu anhu bihasadika wala ya samubihi. Orang yang dihasudi itu kenikmatannya tidak akan hilang, dan mereka juga nggak terkena dosa apa-apa dari hasud yang kita miliki. Sekarang sebaliknya, malah orang yang dihasudi itu mereka mendapatkan manfaat yang terselubung. Saya katakannya, orang yang dihasudi itu nggak tahu bahwa dia itu sebetulnya sedang mendapatkan manfaat. Ya pantas tadi kan kalau Rasulullah SAW ketika ada orang tua kan yang baru memiliki bayi, doakan anak saya. Ternyata doanya, mudah-mudahan banyak yang hasutnya. Ternyata banyak mendapat kebaikan. Ya ternyata banyak mendapat kebaikan. Apabila ada yang hasut. No hasut 10 we sigana sila ipis sila ipis no hasut 10 orang we. Ini nih manfaatnya nih, kebaikan. Ya ini apa namanya? Kebaikan atau manfaatnya yang didapat oleh orang yang dihasudi. Tadinya yang pertama disebutkan demikian. Bagi orang yang dihasudi tidak ada madorot, tidak ada keburukan apa-apa. Bagaimana terkait dengan kenikmatannya? Nggak akan rusak atau hilang karena ada yang hasut. Dan juga tidak akan terkena dosa. Kan si A hasutnya kepada si B. Si A ini berdosa karena hasut. Si B kebagian, atau kan hasutnya ke si B. Oh, nggak ada kaitan. Mun si A protes itunya, si A teh protes kepada Allah teh. Saya berdosa karena hasut. Saya kan hasutnya kepada si B. Berarti si B kudu kebagian dosana. Si kalau teh gak ada kaitan. Aman itu si B maunya dari dosa. Meskipun kan si A ini hasutnya kepada si B, tapi si B gak kebagian dosanya. Nah sekarang sebaliknya, manfaat kebaikan nih yang didapat oleh si B. Orang yang dihasudinya, tadinya kita menyebut si B itunya. Manfaat, kebaikan, orang yang dihasudi di akhirat, dia itu dikategorikan fahuwa annahu mazlumun. Orang itu, orang yang dihasudi itu dikategorikan orang yang dizolimi. Yang masuk ke dalam kelompok orang yang dizolim. Sementara kezoliman itu kan harus dibayar. Jadi mungkin masih ingat dalam kajian kitab Burikok. Di akhirat itu nanti kan ada dua. Satu kisos, dua hisab. Mungkin kalau kisos jarang tidak begitu dikenal ya. Di akhirat itu ada kisos. Hisab loh, kalau hisab pasti tahu lah gitunya. Kalau orang Islam pasti tahu gitulah bahwa nanti di akhirat itu akan dihisab gitu. Nanti di akhirat itu akan dihisab gitu kan oleh Allah. Meskipun hanya sebatas gitu dihisab sering mendengar. Padahal kan disebut dihisab di kumaha. Dihisab itu diadili. Masuk pengadilan itu di akhirat itu nanti akan masuk pengadilan. Diadili oleh Allah. Semua amal dari yang terbesar sampai yang terkecil tidak ada yang dilewatkan oleh Allah. Semuanya betul-betul diperiksa, dihitung, dan diberi balasan. Tadi disebut dihisab seperti itu. Diadili oleh Allah atas semua amal yang dilakukan ketika di dunia. Nah, ada satu lagi, di akhirat itu ada kisos. Kalau kisos di dunia itu ya, kalau kisos di dunia yang Allah tetapkan adalah
Seseorang itu apabila melakukan perbuatan dosa, pelanggaran, kejahatan, maka hukuman yang didapatkannya itu sama persis dengan apa yang dilakukan. Kalau membunuh, dibunuh. Ya kalau memukul sampai, kalau di ayatnya, ayat tentang kisos itu kan, nyawa dengan nyawa, gigi dengan gigi. Artinya kalau memukul sampai giginya rontok harus sama. Tinggali nu coploknya seberiji tilu berarti harus dipukul sampai giginya rontok tilu. Itu kisos ya artinya ya. Nah, adapun kisos di akhirat itu yaitu Allah akan orang yang melakukan kezoliman harus membayar kezolimannya. Si A zolim kepada si B. Nanti di akhirat itu dia harus membayar kezolimannya dengan cara pahala yang dimilikinya ini digunakan untuk membayar kezolimannya. Berarti pahalanya itu diambil oleh Allah untuk membayar kezolimannya. Kepada siapa nih zolimnya? Kepada si B. Diberikan pahalanya kepada si B. Ini proses kisos ini sebelum hisab. Orang yang banyak berbuat zolim, beak berarti pahalanya karena dia bayar untuk karena oleh Allah diambil, digunakan untuk membayar kezolimannya. Nanti waktu dihisab sudah habis pahalanya. Bahkan kalau kebaikannya, pahala berartinya yang dia kumpulkan dengan beramal soleh nih. Dia ini memiliki pahala itu dengan yang disebutnya yang dia kumpulkan dengan beramal soleh. Ternyata habis, sementara kezolimannya belum terbayar semua. Tapi kan amal solehnya, kebaikannya, pahalanya sudah habis. Nah, kalau kondisi seseorang ketika dikisos demikian, sudah habis nih pahala untuk membayar kesalahannya, maka dosa orang yang dizoliminya itu diambil oleh Allah, diberikan kepada si A nih yang berbuat zolim. Nah, orang yang dihasudi itu termasuknya dikategorikan orang yang dizolimi. Padahal tadi kan lamun panggil mah kalem gitu si anjing si bete ngobrol biasa si gono nanaon. Padahal si B yang dihasudi itu dia itu kategorinya orang yang dizolimi. Nah, inilah keuntungannya ini bagi orang yang dihasudi. Ya, keuntungan bagi orang yang dihasudi di akhirat itu adalah ya Allah mengelompokkan, mengategorikan orang yang dizolimi itu fahuwa annahu mazlumun min jihatika. Dia ini termasuk orang yang dizolimi. La siyama iza akhrajakal hasadu ilal qauli wal fi'li bil ghibati lahu. Apalagi komodoi naik lagi berarti kadar kezolimannya. Apalagi kalau orang yang hasudnya itu sampai melakukan sesuatu. Tadi kan hanya di dalam hati. Ya, apalagi kalau hasudnya ini mendorong ya, orangnya untuk jadi hasudnya itu dikeluarkan lah sebutnya, bukan dikeluarkan di sini bukan dibersihkan dari dalam hati. Hasudnya ini dikeluarkan atau mendorongnya untuk melakukan atau mengatakan sesuatu. Jadi ini ada ucapan, ada perbuatan, gitulahnya yang ucapan atau perbuatan ini dorongan dari rasa hasudnya. Seperti kan contohnya Abu Lahab menaburkan duri di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Nah, kalau itu hasudnya sudah dimunculkan jadi amal. Ya kalau itu kan rasa hasudnya itu sudah dimunculkan menjadi amal. Apalagi kalau hasudnya sampai seperti itu ya, apalagi kalau hasud
kita ini katakannya, apalagi kalau hasud kita itu sampai seperti itu, mendorong kita ini untuk mengatakan sesuatu pasti yang buruk, karena kan yang tadi orang yang hasud itu selalu ingin mencelakakan orang lain, ingin menjatuhkan orang lain. Mana ada sih, mana ada ucapan yang baik, mana ada amalan yang baik apabila itu ucapan dan amalan itu dorongan muncul yang keluar gitu ya dari hasud yang ada di dalam hatinya. Mana mungkin ada yang baik. Nah itu kan yang di awal tadinya, kalau ingin amalan, ucapan ya, amalan ya, ucapan atau perbuatan ya, kalau ingin memiliki berarti kalau ingin memiliki amalan dan ucapan yang baik dan benar, tanamkanlah Islam di dalam hati. Islam mengajarkan yang baik. Ya tanamkanlah Islam di dalam hati, tumbuhkan Islam di dalam hati. Nah buahnya itu adalah amal. Mana mungkin orang yang mengamalkan ajaran Islam amalannya buruk, gak akan ada. Apabila amalan itu kan terus menerus dibiasakan hingga menjadi biasa, itulah al-akhlakul karimah. Nah sementara ini kan dari hasud nih, datangnya itu dari rasa hasud yang ada di dalam hati, pasti nggak akan ada yang baik. Kalau berupa ucapan, ya ucapan yang buruk. Kalau perbuatan amalan yang buruk. Ya contohnya tadinya ini yang saya ingat dan ini ringan mudah itu kelihatannya ya. Abu Lahab kan menaburkan duri itu di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Ya pertanyaannya, kenapa Abu Lahab melakukan demikian? Ya kan ingin mencelakakan, karena sudah tertanam di dalam dirinya itu hasud. Lebih besar lagi kadar kezolimannya apabila hasudnya itu sudah sampai dimunculkan menjadi amal. Padahal tidak dimunculkan jadi amal pun itu sudah kezoliman. Hasud kepada orang itu zolim. Padahal kan kalau bicara hasud kan urusan hati, bukan urusan amal. Ya Allah memasukkan, Allah mengelompokkan orang yang dihasudi itu sebagai orang yang dizolim. Apalagi kalau rasa hasudnya itu sudah dimunculkan menjadi amal berupa ucapan atau perbuatan. Ya kalau ucapan ya gitulah, ucapan yang menjelek-jelekan, yang merendahkan, yang menghina, kan ada yang baik pasti ucapannya. Nah, seperti Abu Lahab kalau bicara tentang Rasulullah dia ngomong apa? Ya Abu Lahab dulunya kalau bicara tentang Rasulullah ngomongnya bagaimana? Anu gelo. Man ngomongnya gitu, tukang wadul, nu gelo, geus dukun, geus tukang sihir. Semuanya ucapan pasti ucapannya ucapan yang buruk. Kelakuannya atau amalnya tadi hiji contohnya, mungkin itu yang paling ringan, yang kecil, aurkeun tetap paku di jalan. Ya, apalagi ini ya ke kadar kezolimannya itu, ya kezoliman karena hasud saja kan tanpa diamalkan itu sudah kezoliman. Kadar kezoliman berarti kadar hasudnya berarti lebih besar. Apabila sampai dimunculkan, dikeluarkan menjadi amal. Nah, pokoknya semuanya ingin yang tadi tanya, pokoknya mah yang cilaka batur teh orang yang dihasudinya gitu ya. Dia punya keinginan orang yang dihasudinya itu ya itulah tadinya celaka, jatuh, jelek. Ucapan pasti yang tadinya menghina kah, merendahkan, memfitnah, mengungkap keburukannya, bukan orang yang ngomong lah. Nah ini ini keuntungan bagi yang dihasudinya nih. Fahazihi hadaya
tahdihi ilaihi, ini adalah hadiah. Ini adalah hadiah yang kalau kita yang hasud demikianlah kurang lebihnya. Ini adalah hadiah yang kita berikan kepada orang yang kita hasudi. Itu tadinya nanti pada waktu proses kisos di akhirat itu ketahuan nanti. Karena kan di akhirat nanti semuanya kan akan dibuka ya, tidak ada yang ditutupi sekecil apapun. Ini si A hasud kepada si B, kita hasud kepada seseorang, dibuka nanti diungkap. Seperti ini besarnya, berarti ini harus bayar dengan pahala yang kita punya, diambil oleh Allah pahalanya, berikan kepada si B. Semakin besar kadar hasudnya, ya semakin besar juga berarti nilai yang harus dibayar. Hasud seumur-umur, can dosa, kan hasudnya sendiri kan sudah dosa. Jabah dosa, jabah kudu mayar. Amburadul ya ku hasud baru rusak hirup itu bener dunia akhirat. Bener kan rusaknya sampai dunia akhirat. Saburadul dah ya tika karaku hiji banyak kita teh. Pantasnya mungkin kita sekarang ya agak gitu loh. Tuh, agak lebih memahami nih. Kalau Nabi Ibrahim kan sampai berdoa seperti berdoa demikian nih Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari semua manusia dibangkitkan. Ini menunjukkan nih, manusia itu hina nanti semuanya pada waktu dibangkitkan, dihidupkan kembali di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepadamu dengan hati yang bersih. Nu aman mah. Orang yang seperti itu yang aman, tidak hina, tidak celaka. Ya wala tukhzini kan ayatnya di surat apa tadi Asy-Syu'ara 88-nya. Wala tukhzini, jangan engkau hinakan aku yauma yub'atsun, pada saat semua manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ilaman atallaha biqalbin salim. Nah, inilah yang tidak dihinakan. Inilah yang tidak tukhzini mah dihinakannya, disiksa, dihinakan itu. Ilaman atallaha biqalbin salim. Nah, hanya orang seperti ini yang selamat, yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih. Nah, kembali lagi ke sini nih. Ini keuntungannya nih bagi orang yang dihasudi adalah orang yang hasud itu menghadiah, di sini sebutnya hadiah, artinya hadiah memberi itu ya. Orang yang hasud itu memberikan hadiah kepada orang yang dihasudinya di akhirat, yaitu hadiah pahala yang pemberiannya itu ya nanti akan dilaksanakan oleh Allah pada waktu kisos di akhirat. Transparan semuanya. Katakanlah ini si A nih yang hasud kepada si B, kamu hasud kepada si B. Ambil oleh Allah pahalanya. Kamu harus bayar karena kamu zalim, berikan kepada si B. Mau bisa protes. Pahala yang dimilikinya itu diambil oleh Allah lalu diberikan kepada orang. Karena hakikatnya kan dia sendiri. Hanya prosesnya nanti dilakukan oleh Allah di akhirat. Kalau hakikatnya orang yang hasud itu orang yang memberikan pahala yang dia miliki kepada orang yang dihasudinya. Karena kalau sekarang di dunia belum terasa, belum terlihat, belum nampak hal tersebut. Nanti di akhirat itu akan terlihat. Yaitu pada waktu kisos ya. Sedikit tadinya tentang kisos itu seperti itu. Di akhirat itu nanti ada dua prosesnya yang akan dijalani oleh manusia, yaitu kisos dan hisab. Nah, kalau hisab mah pengadilan terakhir berarti, karena ada orang yang bisa sudah habis pahalanya,
yang tertinggal dosanya. Nah, keputusan pengadilannya apa? Misalnya bagi orang seperti ini, orang yang amal solehnya habis, sementara dosanya banyak. Ketok palu yang disebutnya keputusan Allah sebagai hakim, masuk neraka pasti. Karena amal solehnya sudah habis. Nah, hadis tentang kisos itu kan kisos kezoliman sebenarnya. Kisos itu karena kezoliman. Kisos pertama atau amalan pertama yang akan dikisos oleh Allah itu adalah pembunuhan. Nah, orang yang membunuh itu dia akan dikisos oleh Allah di akhirat, yaitu ini justru amalan pertama yang akan dikisos oleh Allah pada hari kiamat itu adalah membunuh. Karena di dunia kan nggak mau dibunuh. Di dunia nggak mau dia menjalani kisos. Coba kalau di kisosnya ketika di dunia, nanti di akhiratnya dia tidak akan dikisos karena dia sudah dikisos di akhirat. Tapi tidak mengumpan. Ya kan baik sih kalau tembung yang kayak di akhirat. Kaduhung serius di akhirat mah beak teu pahala teh. Dikisos di akhirat itu bisa habis pahala. Membunuh adalah apa namanya kisos terbesar itunya adalah membunuh. Ternyata hasud saja yang hanya kita simpan di dalam hati itu harus dikisos, nanti harus dibayar kesalahannya. Karena Allah memasukkannya, mengelompokkan orang yang dihasudi itu sebagai orang yang dizolim. Nah, ini keuntungannya bagi orang yang dihasudi itu, dia mendapatkan hadiah pahala keur hirup teu soleh, hasud di kabatur amal soleh nate jarang, beak karena teh beak keur saeutik teh keur amal soleh teh jarang, amal soleh teh saeutik, da hirup teh loba keneh dorakana. Ternyata pahala yang cuma sedikit itu juga harus digunakan untuk membayar kezolimannya, karena hasud lagi dolimnya teh elit. Mun ngabunuh mah puguh sebutan teh lah saja. Mun ngabunuh mah puguh atuh jelas gitu kisos lagi di dunia keneh geus dikisos sebenarnya oleh Allah teh. Iya hasud di sementara tadi kan orang yang dihasudinya kan happy wae kan, orang yang dihasudinya bahagia dengan kenikmatannya. Orang yang hasudnya malah yang menderita. Itu untuk di akhiratnya seperti ini masalahnya. Nah, ini ilmunya. Kira gue kieu wae. Artinya kalau sudah mengetahui, oh ternyata seperti ini masalahnya, jauhan tuh cager berarti tahasudna kan ini penyembuhan secara ilmu aja demikian nih. Nah, kemudian ada satu riwayat Ruya Anil Hasanil Bisri. Hasan al-Bisri-nya seorang ulama tabi'in sangat terkenal. Hasan al-Bisri ulama dari kalangan tabi'in. Ruya Anil Hasanil Bisri anna rajulan qala lahu anna fulanan qad igtabaka. Diriwayatkan dari Hasan al-Bisri bahwa ada seseorang nih yang datang, katakannya ada seseorang yang mengatakan kepadanya, kepada Hasan al-Bisri. Nah, orang ini mengatakan anna fulanan qadig tabaka. Ada seseorang yang hasud sampai bukan gibah lagi, tuhmah. Ya, jadi ada seseorang yang mengatakan begini. Ya itulah tadinya kejelekan untuk menjatuhkan, menghancurkan gitu yang diomongkan oleh orang itu. Nah, bagaimana sikap Hasan al-Bisri ketika mendengar gitu ada orang yang mengatakan demikian? Si Anu tuh ngomong begini yang jelek, yang buruknya untuk tadilah hanya menjatuhkan. Faba'asa ilaihi tobakon minarutob. Maka Hasan al-Bisri memberikan ngapa sebutnya sekarung kurma.
Hasan Al-Bisri nih. Malah dia memerintahkan orang tadi berikan sekarung kurma ini kepada orang yang mengatakan apa namanya, yang menjelek-jelekan tadi. Ya, fa ba'asa ilaihi tabaqan minar rutab. Hasan Al-Bisri malah memerintah untuk memberinya sekarung kurma. Waqala, dan Hasan Al-Bisri mengatakan, panglepikeun mencungurangnya, tolong beri katakan kepadanya, balagoni annaka ahdaita ilayya hasanatin, telah sampai kepadaku bahwa kamu memberikan pahala-pahala kebaikan kamu kepada saya. Fa'aradtu an ukafiyaka alaiha. Nah, aku bermaksud untuk membalas kebaikan kamu. Tah korma sakarung tah balasan teh eta. Nah, aku bermaksud untuk membalas kebaikan kamu. Nah, makanya nah itulah diberilah itunya sekarung kurma. Fa'azarni, mohon alahnya, saya memohon orang itu mau memaafkan saya. Fa inilah akdiru an ukafiya kabiha alat tamam. Aku tidak bisa memberi balasan yang lebih baik dari ini, hampura gitunya. Dan katakan, maaf dari saya tidak bisa membalas dengan yang lebih dari yang saya bisa. Punten we nya ngen sakarung itu cek urang. Ieu tanu paham masalah mah. Coba sekali kisahnya demikian kan ya nih, Hasan Al-Bisri. Ada seseorang yang berkata kepada Hasan Al-Bisri. Nah, orang ini mengatakan si fulan itunya, dia mengatakan hal-hal yang ya keburukan, yang jelek, bahkan tuduhan gitu. Nah, Hasan Al-Bisri ternyata malah membawa gitu aja, malah membawa sekarung kurma lalu diberikan. Tolong berikan kepada orang yang menjelek-jelekan saya tadi. Dan katakan kepada orang itu, telah sampai kepadaku bahwa kamu menghadiahkan kepadaku kebaikan-kebaikan, pahala kebaikan yang kamu miliki, dan saya bermaksud untuk membalasnya. Dan maafkan saya, itunya, maafkan saya tidak mampu untuk memberi balasan yang lebih baik dari ini. Apa ada sakit hati dalam diri Hasan Al-Bisri, atau justru kan kalau tahu masalah ternyata ada yang hasud deh gembira, berarti sila ipis, pokoknya sila ipis. Sekarang belum terasa bahwa orang itu sedang memberikan pahala yang dia miliki. Nanti di akhirat pada waktu proses kisos baru terbuka, baru terlihat. Prosesnya itu oleh Allah dilakukan di depan orangnya. Makanya kan gak ada kecurangan. Kalau seseorang ini pahala saya kemana? Karena ada proses kisos. Kenapa pahalanya berkurang? Jadi proses kisos itu ya akannya itulah terbuka, transparan itu. Tidak ada kezoliman dari Allah ya kepada siapapun. Beak berarti tak bisa habis pahalanya. Kalau riweuhnya hasud banyak, jabal pahala itu akan digunakan oleh Allah untuk membayar kezolimannya, belum hasudnya sendiri membakar kebaikan. Ini kemarin kan di hadisnya yang mana ya, yang ini saya hafal hadisnya, iyakum wal hasada, selamatkan diri kamu dari hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasud itu akan memakannya di hadis nama ya'kulul hasanat. Hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api membakar kayu. Dua, berarti dengan hasudnya itu terus kebaikannya itu seperti api membakar kayu, habis kan?
Artinya pahala-pahala yang dikumpulnya ikannya itu terus sedikit-sedikit digerogoti seperti kayu jadi arang, itulah kayu jadi abu, ya udah hilang, nggak bernilai. Belum lagi harus membayar, itu kan harus membayar hasutnya kepada orang yang dihasudinya. Beak pahala teh kakara hiji penyakit teh kakara hiji penyakit teh sebeak pahala teh sigana ya hasud saminggu ge lumayan katanya. Saminggu ya hasud wah beak saminggu ge buat kok mau gitu masa umur-umur lebih kapaeh itu tertanam hasud di dalam dirinya. Tinggal nasibna nanti dengan hasutnya itu amal solehnya itu dimakan, dibakar, hangus jadi abu. Belum lagi kalaupun ada sisa digunakan untuk membayar kezolimannya kepada orang yang dihasudinya. Tekor sih gana malah seumur-umur ayah hasud bablas sih gana mah tekor tak beak tak habis gitulah pahala yang dikumpulkannya dengan berbuat kebaikan beramal soleh itu habis pada akhirnya, habis terbakar dan juga habis digunakan untuk membayar kezaliman kepada orang yang dihasudinya. Jam danger. Nah sekarang kalau untuk di dunia bagaimana? Anu tadilah sebetulnya kalau untuk yang dihasudi itu, untuk yang dihasudi di dunia bagaimana nih di dunia? Nah adapun kebaikan bagi orang yang dihasudi ketika di dunia nih, kebaikannya manfaat bagi orang yang dihasudi ketika di dunia adalah seperti ini analoginya. Orang yang hasud itu kan tadi kan dalam pikirannya tertanam kan ingin orang itu celaka, jatuh, itulah ya, menderita, itulah yang tertanam di dalam diri orang yang hasud. Ini dianalogikan seperti musuh. Kalau bermusuhan kan demikian, yang namanya musuh itu pasti ingin pihak musuhnya itu celaka pasti. Kalau yang bermusuhan itu demikian. Nah analoginya seperti ini. Orang yang ada hasud di dalam hati itu ibarat dia ini melempar musuhnya. Karena ingin, apalagi kalau berperang. Kalau berperang maka saling bunuh, saling bantai kan. Ya gitulah yang namanya bermusuhan. Mana mungkin ada perang kalau tanpa permusuhan? Nah orang yang berperang itu karena ada permusuhan. Seperti itulah kondisinya apabila bermusuhan, ingin mencelakakan bahkan membunuh lawannya. Nah orang yang orang yang hasudnya nih, orang yang hasud ini ibarat dia ini melempar batu misalnya kepada musuhnya karena ingin musuhnya celaka. Orang yang hasud ini ibarat melempar sebuah batu kepada musuhnya tapi tidak kena. Nih, lemparan batunya itu tidak kena. Malah berbalik. Lemparannya itu malah berbalik dan mengenai kedua matanya hingga kedua matanya itu buta. Tadi dunia masih gak gitu. Orang yang hasud itu seolah-olah dia tidak berhenti melemparkan batu kepada orang yang dihasudinya tapi gak pernah ada yang kena. Malah semua lemparannya itu berbalik kepada dirinya. Barang ngap sebenarnya mah anu hasud mah oleh siapa? Oleh batu yang dia lemparkan sendiri. Karena batu yang dilemparkan itu bukan kena kepada musuhnya, bukan kena kepada orang yang dihasudinya, tapi berbalik kepada dirinya. Anu kana sirah, anu kana panon, anu kana tulang iga nepi ka potong, anu kana tuur nepi ka pengkor. Sok hasud teureun mah da kitu ripuh hirupna teh. Nah ini analoginya seperti ini nih ya. Orang yang dihasudinya kalem karena tidak semua lemparan batu dari orang yang hasud itu tidak pernah ada yang kena.
Karena lemparan batunya itu semuanya akan kembali kepada dirinya. Ya bernyut ya barengap beren anu kana balik na teh anu kana sirah, anu kana panon. Ya anu kana tuur, anu kana jangan dan sebagainya. Selama hasud mah artinya selama di dalam diri kita ini ada hasud, kita ini analoginya demikiannya. Kita ini tidak berhenti terus itu melemparkan batu kepada orang yang kita hasudi, padahal gak pernah ada yang kena. Karena semua batu itu kembali, lemparan batunya itu kembali kepada dirinya. Terus baru selesai sampai di sana nih ya. Ini mengobati hasud secara ilmu. Nah sampai yang penjelasan terakhir artinya ketahuilah betapa rugi, celaka, benar-benar bencana hasud. Baik terkait dengan akhiratnya, tadi kan di akhirat habis di kisos, di dunia malah urang nuriut menjadi beteung nu arateul. Sementara untuk orang yang dihasudinya di akhirat untung, di dunianya juga untung, kenikmatan gak akan rusak, hilang. Nah aneh nih, ada orang yang tahu bahwa dirinya dihasudi, sudah mencek orang mah jangan berpikir apa-apa, nikmatilah kenikmatan yang Allah berikan. Ngesong pikiran nu hasud. Ya orang yang dihasudinya gitu nya, ngesong dipikiran nu hasud, kena antap dabu itu barangap kumaneh kita mah. Karena batu yang mereka lemparkan kan kena kepada mereka sendiri. Kita ini malah berbahagia, diberikan pahala, itunya diberikan, terus diberikan, terus dikirim pahala oleh orang yang hasud. Betul sekarang belum terlihat, nanti di akhirat waktu di kisos itu akan dibuka oleh Allah.